perpetual. Jadi ada 3 hal yang menjelaskan bahwa perusahaan yang kita lihat ini neraca saldonya adalah pakai sistem periodik. Yang pertama, munculnya akun pembelian beserta kawan-kawannya pembelian, yaitu ada di sini beban angkut pembelian, ada retur dan potongan pembelian. Yang kedua, ada akun persediaan barang dagang awal dan ada akun persediaan barang dagang akhir. Dan yang ketiga, akun harga pokok penjualan belum ada saldonya. Ya, mengingat kalau pakai sistem perpetual pasti akan ada saldonya, sebab setiap ada transaksi penjualan pasti akan mendebit harga pokok penjualan. Nah, begitu. Any question? Adakah yang mau bertanya? Saya senang loh kalau ada yang mau nanya. Ya, jadi manfaatnya bisa ketemu itu ya, bisa saling menyapa ya. Jadi jangan meninggalkan kelas ini dengan sesuatu yang tidak jelas ya. Selesaikan di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya. Tadi saya mengatakan bahwa salah satu ciri yang lain dari bahwa perusahaan ini pakai sistem periodik adalah akun harga pokok penjualan itu tidak ada saldonya. Ya, memang yang membedakan antara adjustment perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah adanya adjustment untuk perhitungan harga pokok penjualan. Ya, jadi kita akan mengisi angka harga pokok penjualannya itu berapa. Ya, karena belum pernah ada jurnal yang menjelaskan bagaimana HPP-nya pada sistem periodik itu dihitung. Oke, ini kita minimize dulu Mas Robi. Kita sekarang masuk ke SA Perusdia dulu. Yang ada di layar adalah format laporan laba rugi perusahaan yang menggunakan sistem periodik. Harga penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan, ketemu laba sebelum pajak kalau ada pajaknya. Kalau tidak ada pajaknya berarti laba bersih ya. Oke, baik. Sekarang kita fokus ke harga pokok penjualan dulu. Silakan dilihat di layar. Harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang awal periode, ditambah dengan pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur dan potongan harga. Pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian, hasilnya adalah pembelian bersih. Persediaan barang dagang awal periode ditambah pembelian bersih, hasilnya adalah barang tersedia dijual. Persediaan awal ada 2.200.000, pembelian bersih ada 33.200.000, maka barang tersedia dijual adalah 53.400. Persediaan barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, hasilnya adalah harga pokok penjualan. Kalau saya buat secara lebih simpel, ya, harga pokok penjualan atau sering diringkas dengan HPP. Ya, jadi kalau saudara dengar kata-kata HPP, itu adalah harga pokok penjualan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya adalah cost of goods sold. Cost of goods sold. Atau sering disingkat dengan CGS. Ya, cost of goods sold. Ya, adalah harga pokok penjualan. HPP atau CGS adalah persediaan awal
ditambah pembelian neto, pembelian bersih. Persediaan awal ditambah pembelian bersih akan menghasilkan barang tersedia dijual. Ya, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Hasilnya adalah harga pokok penjualan. Itu ya. Saya ulangi lagi. HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Hasilnya adalah barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir. Hasilnya adalah HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau CGS. Oke, mari kita beri angka misalnya yang simpel saja ya. Misalnya persediaan awal adalah 10 juta. Pembelian bersih misalnya 50 juta. Jadi barang tersedia dijual ada berapa? 60 juta. 60 juta. Oke. 10 juta. Kalau persediaan akhir adalah 5 juta, maka HPP-nya berapa? 55 juta. 55 juta. Baik ya. Sekarang, kalau persediaan awal saya rubah menjadi 12 juta, berapa HPP-nya? 57 juta. 57 juta. Jadi kesimpulannya, kalau HP persediaan awal naik, HPP-nya juga naik. Sekarang, kalau pembelian menjadi 60 juta, HPP-nya menjadi berapa? Kalau pembelian menjadi 60 juta, data yang lain sama dengan yang pertama tadi. Persediaan awal masih 10, pembelian 60 juta, 65 juta. ya persediaan akhir 5. Menjadi berapa? 65 juta. 65 juta. Jadi persediaan awal naik, HPP naik. Pembelian naik, HPP juga naik. Jadi persediaan awal dan pembelian sifatnya adalah menambah HPP. Karena tandanya sama. Kalau tandanya sama, satu naik, yang lain naik, maka itu artinya adalah hubungannya positif. Ya, jadi menambah. Persediaan awal naik, HPP-nya naik. Berarti persediaan awal menambah HPP. Pembelian naik, HPP juga naik. Maka pembelian juga menambah HPP. Sekarang dengan data awal yang pertama tadi, jangan dirubah angkanya. Ada persediaan awal 10, pembelian 50, kemudian persediaan akhir 5. Sekarang persediaan akhir saya ganti menjadi 6. HPP-nya menjadi berapa? 54 juta. 54 juta. Jadi kalau persediaan barang dagang akhir naik, HPP-nya turun. Jadi sifat persediaan barang dagang akhir berbanding terbalik dengan HPP. Ketika persediaan barang dagang akhir naik, HPP-nya turun. Jadi persediaan barang dagang akhir adalah pengurang HPP. Jadi kita rekap ya. Persediaan barang awal nambah atau ngurang HPP? Menambah. Ya. Yang kedua, pembelian nambah atau ngurang HPP? Menambah. Persediaan akhir nambah atau ngurang HPP? Mengurang. Bagus. Ya. Bagus.
Coba lihat lagi ke layar. Penjualan di situ tertera angkanya adalah 72.600.000. HPP 38.200. Laba kotor 31.900. Kalau saya naikkan HPP-nya menjadi 39.200, laba kotornya menjadi berapa? Saya tambah 1.000 di situ ya. HPP saya tambah 1.000. Laba kotornya menjadi berapa? Bu Indri bertanya. Siapa ini? Silvi? Ya? Ada apa? Itu yang 600 dikurangi 200 kok. Salah ya? Iya, seharusnya 400. 400 ya? 34 ini harusnya. Kenapa Iya, begini ya? Ini berarti ada yang kacau, Mbak. Oke lah, asumsinya itu misalnya asumsinya angkanya betul asumsinya ya. Asumsinya angkanya betul ya. Kalau harga pokoknya saya naik menjadi 39, laba kotornya menjadi berapa? Angkanya angka yang itu aja biar kelihatan semua. Laba kotornya menjadi berapa? 3900. 900. Jadi kalau HPP-nya naik, laba kotornya turun. Ya. Jadi HPP mengurangi laba. Sebagaimana biaya yang lain. Jadi HPP itu seperti biaya loh. Jadi kalau HPP-nya naik, labanya turun. Demikian pula misalnya biaya gaji naik, laba juga turun. Biaya pemasaran naik, laba juga turun. Ya, biaya pajak naik, laba juga turun. Dan sebagainya. Jadi HPP sama dengan biaya, karakteristiknya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Saudara kan sudah belajar selama ini ya. Saya mau nanya nih, biaya kalau bertambah itu di debit apa di kredit? Debit. Oke, bagus ya. Biaya bertambah di debit. Maka HPP juga bertambah di debit. Nah, jadi HPP itu seperti biaya, yaitu sama-sama mengurangi laba. Jika biaya bertambah di debit, maka HPP juga bertambah di debit. Tuh, satu kata kunci yang penting bahwa HPP bertambah di debit. Baik, sekarang kita akan menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan pada cara perhitungan HPP yang tadi saudara catat. Yang pertama, persediaan awal nambah HPP, pembelian nambah HPP, persediaan akhir ngurang HPP. Nanti detailnya di kroni pembelian nanti ya, nanti dulu aja. Kita lihat angka-angka besarnya dulu. Baik, kita akan membuat jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu menyesuaikan persediaan barang